Pada bulan Maret tahun 1948, ketika itu Presiden Amerika ke-33, dia adalah Harry Truman. Suatu pagi dia kedatangan tamu. Tamunya adalah Eddie Jacobson, teman lama Truman yang keturunan Yahudi. Eddie meminta Truman menyediakan waktu untuk dikenalkan dengan temannya yang bernama Chaim Weizmann, yang merupakan pemimpin tertinggi organisasi Zionis yang juga merupakan calon presiden Israel di kemudian hari. Truman tidak terlalu menyukai ide tersebut karena Truman merupakan antisemit, anti pergerakan Yahudi. Namun aneh, pertemuan itu terjadi juga dan akhir dari pertemuan tersebut malahan Zionis mendapatkan kesepakatan alias mendapatkan dukungan dari Presiden Amerika tersebut, yaitu mendukung Zionis membentuk negara Israel. Kemudian ketika 14 Mei 1948 Israel menyatakan kemerdekaannya, tepat 11 menit setelah Israel menyatakan kemerdekaannya, Truman menandatangani surat yang menyatakan Amerika adalah negara pertama yang mendukung kemerdekaan Israel tersebut. Sebuah keputusan yang mengagetkan, bahkan Kementerian Luar Negeri Amerika tidak percaya atas penandatanganan keputusan Truman tersebut. Bagaimana seorang antisemit mendukung negara Yahudi? Itu 75 tahun yang lalu. Dan sekarang keterkaitan Amerika dan Israel sudah tidak dapat dipisahkan. Kok bisa ya? Apa yang terjadi? Begitu hebatnyakah seorang yang bernama Chaim Weizmann itu bernegosiasi? Percayakah sahabat, kalau ternyata di awalnya Israel itu berjuang sendirian tanpa Amerika, di mana kemudian Amerika yang tertarik pada Israel, bukan sebaliknya. Kita kembali ke setelah Perang Dunia Kedua, di mana Asia Barat adalah wilayah yang rapuh terhadap ideologi komunis. Uni Soviet mendekati negara-negara Arab dan Iran yang digarap untuk menjadi sekutu Soviet. Kemudian di tahun 1953, pemerintah Amerika melakukan kudeta militer dan menempatkan Shah Iran, Shah Reza Pahlavi, sebagai kepala negara Iran. Di kemudian hari, dunia mengetahui ternyata plot tersebut atau desain tersebut yang meletakkan Shah Iran sejak awal adalah desainnya Mossad, desainnya Israel. Kemudian di tahun 1956 Israel menciptakan perang dengan Mesir yang didukung Perancis dan Inggris untuk menarget pengambil alihan Suez Canal, di mana Presiden Mesir kala itu yaitu Gamal Abdel Nasser. Nasser di tahun 1956 menasionalisasikan terusan Suez ke dalam Mesir yang membuat Inggris murka. Inggris, Prancis, Israel menyerbu Mesir dan anehnya Presiden Amerika kala itu Eisenhower tidak mendukung Prancis, Inggris, dan Israel dalam perang tersebut. Lalu apa yang terjadi? Serangan itu gagal. Kemudian Eisenhower digantikan Kennedy sebagai Presiden Amerika ke-35. Kennedy juga tidak mendukung Israel, terutama ketika tahun 1960-an Israel membangun kekuatan nuklirnya. Kennedy bahkan memerintahkan Israel untuk menyetop pembangunan kekuatan nuklir Israel. Kita sudah tahu kelanjutannya. Kennedy dibunuh dan penggantinya Lyndon B. Johnson sibuk dengan urusan Vietnam. Di tahun 1967, Perang 6 Hari Mesir-Israel. Ternyata Israel menang telak melawan negara-negara Arab tersebut. Petinggi Amerika sangat terkesan pada Israel. Sejak saat itu Amerika memerlukan aliansi melawan komunis di wilayah Asia Barat, memutuskan menggabungkan kekuatan militer keduanya, Amerika dan Israel, untuk menjadi satu kekuatan yang kompak. Persahabatan Amerika-Israel diuji di tahun 1973 ketika 5 negara Arab menyerbu lagi Israel. Kali ini Amerika proaktif. Mereka mengirimkan senjata, tank, rudal, kekuatan udara, pesawat, hingga tentara Amerika. 100% Amerika bersama Israel. Di sini terlihat bahwa Amerika mempersenjatai Israel dan Israel membantu Amerika atas American interest untuk mengendalikan Timur Tengah, terutama kendali suplai minyak bumi dan gas alam. Ketika boneka Amerika di tahun 1979, Shah Iran dikudeta oleh Garda Revolusi dan Ayatollah Khomeini, peran Israel di Asia Barat bagi Amerika semakin penting. Apa yang Israel minta dari Amerika di tahun 70-an tersebut, yaitu dunia mengakui Israel sebagai negara. Dan disinilah perang seorang diplomat Yahudi Amerika, Henry Kissinger, berperan penting. Perang tahun 1973 dihentikannya, ada kesepakatan antara Mesir dan Israel, sehingga posisi Israel menjadi naik atau terangkat, yaitu diakuinya keberadaan negara Israel sejajar Mesir. Dan itu akal-akalan Kissinger, perdamaian Mesir-Israel tersebut, agar Israel menjadi negara sejajar. Strategi tersebut terus digodok hingga tahun 1978 di tempat peristirahatan Presiden Amerika kala itu Jimmy Carter di Camp David. Menahem Begin dari Israel dan Anwar Sadat dari Mesir. Dalam 13 hari rapat panjang lahirlah Camp David Accord yang berisi pernyataan hak Palestina mengelola sendiri wilayahnya di West Bank dan Gaza. Kemudian perjanjian damai Mesir-Israel, di mana dengan perjanjian itu Mesir harus mengakui dulu keberadaan negara Israel. Tindakan Mesir membuat negara Liga Arab marah dan menendang keluar Mesir dari negara Liga Arab.
Lalu di tahun 1981 di zaman Ronald Reagan, Presiden Amerika ke-40, Israel mendapatkan 1,8 billion dolar per tahun bantuan militernya dari Amerika yang dipakai di tahun 1982. Israel menyerbu selatan Lebanon untuk menyerang Beirut. Israel menjadi semakin agresif. Dari sejak zaman Reagan, Israel adalah Wagnernya Amerika di Asia Barat. Bukan hanya tentara dan aksi militer Israel yang Amerika bantu, namun Israel menjadi negara pemproduksi senjata perang. Di tahun 1983 nilainya hanya sekitar 9 juta dolar, kemudian menjadi 240 juta dolar di tahun 1988. Terlihat betapa cepatnya pertumbuhan persenjataan Israel hanya dalam 5 tahun saja. Ketika di tahun 1991 Uni Soviet runtuh, maka peran Israel adalah menjaga sumber alam Timur Tengah dengan terus menciptakan perang divide et impera bagi sesama negara Islam di Asia Barat. Dan untuk Palestina, agar lemah, di tahun 1993 Amerika di bawah Bill Clinton menjadi juru damai Israel dan Palestina yang diwakili oleh Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat. Kemudian negara Arab mulai mendukung negara Israel seperti negara Yordan di tahun 1994. Dan ada yang menarik, rupanya ekstremis dua negara Yahudi dan Palestina tidak mendukung perdamaian 1993 tersebut. Kemudian Yitzhak Rabin dibunuh, dan di sisi Palestina Yasser Arafat pun mendapat serangan dari milisi Palestina. Semua itu juga di kemudian hari diketahui didesain oleh Mossad yang memang intinya hanya satu: Zionis harus membabat habis Palestina dan membuat 100% Yahudi di wilayah Palestina. Sahabat semua, semoga paham sejarah dunia ini agar generasi muda kalau bernegara itu jangan hanya ngurusi asam sulfat ya. Peace.